Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dosen kita kali ini, yaitu Bapak David selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana. Saya Jino Julo, masih semester 3 jurusan HSE. Di sini kita membuat video tentang ujian lisan yang guna UAS, di mana Bapak memberikan 5 dari 8 soal yang harus dijawab. Langsung aja Pak ya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana. Yang sudah kita ketahui bahwa hukum pidana terbagi beberapa macam ya Pak ya, termasuk yaitu hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan juga hukum pidana khusus. Hukum pidana material itu adalah keseluruhan peraturan undang-undang yang dibuat, yang di dalam itu ada ancaman dan juga hukuman untuk seseorang yang melakukan tindak pidana. Itu hukum pidana material. Ada juga hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini bisa kita sebut juga dengan hukum acara pidana, yang artinya segala tata cara alat hukum itu bekerja, atau lebih tepatnya itu lebih ke praktek Pak ya, hukum acara pidana itu. Nah, kemudian ada hukum pidana umum. Dari katanya saja hukum pidana umum, berarti dia berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali ya, yang pasti berlaku untuk objek hukumnya, yaitu manusia. Nah, kemudian ada hukum pidana khusus. Dari kata saja khusus berarti hanya pada orang-orang tertentu, seperti orang-orang yang bersenjata atau kepada yang ke kedinasan atau lain sebagainya, itu hukum pidana khusus. Nah, kemudian ada B-nya, itu tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan teori mutlak, teori relatif, dan juga teori gabungan. Tujuan dari hukum pidana dari teori mutlak itu adalah pembalasan dalam arti contohnya seperti misalkan si A mencuri sesuatu, ya dia harus mendapatkan pembalasan yang karena dia telah mencuri. Nah, itu tujuan dari hukum pidana, yaitu dia didenda seperti itu. Kemudian dari teori relatif, tujuan dari teori ini adalah selain dari untuk pembalasan tadi, yaitu teori mutlak, tujuan teori ini juga guna untuk menertibkan masyarakat. Nah, yang pastinya bermanfaat untuk masyarakat, tidak meresahkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada ada teori gabungan. Teori gabungan ini berarti dari kata saja gabungan, berarti antara teori gabungan antara teori dari teori mutlak dan juga teori relatif. Itu teori gabungan. Baik, mungkin selanjutnya, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas, sebutkan dikemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Yang pertama adalah tidak adanya pidana tanpa adanya undang-undang. Nah, kalau nggak ada pidana, nggak bakal ada undang-undang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak ada pidana tanpa ada perbuatan tindak pidana seperti itu. Kalau misalkan dia nggak melakukan tindak pidana, ya dia nggak bakal disebut sebagai melakukan tindak pidana seperti itu. Ibaratkan bakal ada asap kalau nggak ada api seperti itu. Kemudian tidak ada pidana tanpa ada undang-undang terlebih dahulu. Ya, kalau nggak ada undang-undang, nggak bakal ada yang tindak pidana seperti itu. Itu nomor 2. Kemudian selain berlakunya hukum pidana, dikenal pola hukum pidana berlaku menurut tempat yang tadi tempat asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan juga asas universal. Nah, asas teritorial itu, karena ini kita membahas tentang tempat ya Pak ya, itu asas teritorial itu antara warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memang di Indonesia, tetapi itu kalau ada kesalahan pidana itu dia bakal terkena gitu. Dia terkena pasal 2 KUHP. Kemudian ada asas personal atau pribadi. Asas personal ini warga negara asing yang dari luar RI gitu melakukan pidana itu terkena pasal 5 KUHP. Kemudian ada asas universal. Asas universal ini dari kata universal berarti seluruh dunia. Berarti seluruh dunia yang terkena zona Indonesia itu siapa saja terkena pasal 4 KUHP ayat 2 dan 4. Nah, contoh kasusnya seperti kemarin ada pembajakan laut atau pengambilan ikan yang terjadi, kalau nggak salah Malaysia antar Indonesia gitu ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Nah, kemudian selanjutnya kan tadi 1, 2, 3, sekarang nomor 6, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan itu yang pertama adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah,
atau juga tidak kejahatan. Kemudian adanya permulaan pelaksanaan. Kemudian ada tidak sesuai tujuan bukan karena keinginan sendiri. Contoh kasusnya seperti kita adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan. Misalkan si A berniat mencuri barang si B. Nah, otomatis dia terkena pasal 362 KUHP dengan penjara 3 atau 5 tahun. Mohon kalau salah Pak, dengan denda Rp500. Kemudian itu contoh kasusnya dan dasar hukumnya. Kemudian yang terakhir, di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Baik, jika kita bicara masalah alasan pembenar dan alasan pemaaf, alasan pembenar itu keduanya ini sebenarnya sama-sama menghapus sifat melawan hukum karena ada beberapa alasan. Contoh kasusnya alasan pembenar seperti dia ini, contoh kasusnya yang kita sering temukan adalah algojo. Misalkan ada hukuman mati, si algojo ini dia tidak dapat dikenakan hukum pidana karena dia sudah menjalankan tugas. Ada di pasal Undang-Undang nomor 50 kalau nggak salah. Nah, kemudian alasan pemaaf ini seperti yang sudah kemarin kita bahas ya Pak ya di diskusi kelas, yaitu orang gila itu dia tidak dapat dikenakan pidana karena dia sudah hilang akal, seperti itu ada di pasal 44 KUHP. Nah, seperti itu. Mungkin sekian Pak ujian lisan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.